The number one local hits, this is We Radio. Halo, selamat sore sampai selamat sore dulur dewe semuanya. Mohon maaf ya kalau tadi sudah ada yang stay tune tapi akhirnya kepotong karena ternyata tiba-tiba ada si Komo lewat gitu. Jadi sinyalnya kita langsung drop seperti itu. Sorry, tapi kita sudah kembali lagi dan semoga ini juga lancar-lancar saja karena hari ini Usaha Dewe sudah mengudara dan kita bakal ngobrol dengan salah satu teman saya di sini yang sudah siap standby ini ya dari tadi loh jam 5 subuh sudah di sini gitu ya. Jadi memang benar-benar entrepreneur gitu ya, dan segala macamnya karena memang Usaha Dewe ini kita berbincang-bincang santai seputar dunia bisnis dan segala keluh kesahnya. Karena pasti ada keluh kesah di dalam kita menjalani perbisnisan seperti itu. Ya, dah saya ingatkan juga buat dulur DW bisa untuk ikutan sharing dan juga diskusi di perbincangan kita sore hari ini. Nanti kalau yang ikutan di live Instagramnya kita dari wiradio.id langsung aja komen di situ. Nanti kita bakal bacakan. Kalau memang ada pertanyaan nanti kita berusaha untuk bisa menjawab sebisanya gitu ya. Nah kalau yang di YouTube bisa langsung ke WeRadio Indonesia, ikut aja join langsung di live chatnya kita ya. Oke, kita kenalan lagi ya man. Kenalan lagi. Iya makanya silakan coba. Oke, saya Herman dari owner Segi Frame. Ya. Nah Segi Frame ini membahas sampean. Dunia bisnisnya di seputar frame gitu ya. Frame apa saja itu? Frame. Nah, itu dengan figura untuk dekorasi interior. Jadi ada mulai dari scrapbook, frame foto sampai ke dekorasi pernak-pernik lainnya. Oke. Dan itu bisa by request dari customer ya? Bisa di custom. Mau ukurannya seberapa besar, mau seberapa lebar, kedalaman untuk scrapbooknya mau seberapa, bisa langsung kontak ke kita. Yang ukuran misalnya kan ada nih customer yang unik-unik gitu kan, ukurannya yang segini-segini aja yang kecil-kecil gitu, pernah nggak sih kayak gitu? Kalau untuk sampai yang kecil sih untungnya belum pernah ya? Belum. Kalau untuk yang besar-besar kebanyakan nyari yang besar. Terkecil ukuran berapa? Terkecil dulu pernah ada yang pesan itu 5x5. 5x5? 5x5 kecil, katanya sih untuk icon karakter chibi-nya. Oh, ya mungkin karena fanmade sendiri gitu ya. Ya. Untuk hiasan sendiri di rumah. Tapi ya. pesan banyak gitu. Minimal kuota sih, karena kan custom kecil. Oke. Minimal berapa emang? Itu minimal sih kita 6, tapi untungnya si customer pesannya 10. 10. Oh, oke. Bisa ya berarti ya. Bisa. Mau custom langsung kontak aja. 5x5 itu kecil banget loh dan ya. 5. Iya. Terus nanti motong kacanya itu yang agak susah sih. Nah, motong kacanya malah yang susah. Iya. Saya malah bayangin motong kayunya itu juga pakai apa motong kayunya? Ada mesinnya, ada mesin potongnya sendiri. Oh ada, bisa kecil gitu ya? Bisa, tapi kalau lebih kecil lagi itu kan kita pakai diameter 2 cm ya. Sampai 3 cm. Kalau mendekati itu di bawah 3 cm susah motongnya. Oke. Kayaknya makin seru kita ngobrolin bisnisnya si Herman ini ya. Tapi sebelumnya kita coba bertanya-tanya dulu sebenarnya Segi Frame ini yang lebih detailnya seperti apa sih gitu ya. Kita flashback lagi ke historinya Segi Frame berdiri mulai kapan ini? Kalau berdiri pastinya sih kita hard sellingnya 2016. Kalau untuk ide 2015. Oke. Itu mulai ini ya trial and error-nya itu ya. Ya betul. Trial error dari 2015 baru kita memberanikan diri untuk di 2016 untuk mulai sell. Berarti starting point-nya di 2016 itu. Iya. Awal, tengah, akhir? Di awal tahun. Awal tahun. Oke. 2016 sampai dengan sekarang 2021 ya sekitar 5 tahun berarti ya. Udah ya. 5 tahun. Perjalanan 5 tahun ini saya bisa membayangkan pasti nggak mulus-mulus amat gitu ya. Bener, ada jalan mulus. Iya itu ya. Iya memang kadang-kala itu netizen itu juga bohong ya. Mulus semulus paha Raisa. Oh iya nih paha Raisa ini bisnismen gitu. Susah ya gitu. Karena memang jatuh bangun tuh akan selalu kita lewati kan. Ada proses seperti itu. Nah kalau dari Segi Frame sendiri
apa nih? Mulai dari starting point-nya di 2016 itu terus perjalanannya gimana? Pasti kan nggak mulus-mulus amat nih. Ya. Itu mungkin ada pengalaman yang cukup menjadi kenangan gitu ya buat Herman sendiri sebagai owner Sekiframe itu yang mana nih, yang apa nih? Oke, kalau dulu itu mungkin yang paling berkesan buat saya itu ketika ada awal-awal kita kan menangani pesanan dari dalam kota sendiri kan masih gampang ya. Tapi waktu 2016 dulu untuk kayak Gojek, Grab, kita sebut merek ya, itu belum terlalu banyak. Jadi mau nggak mau kan kita harus pakai kurier seperti JNE dan sebagainya. Nah kebetulan ini ada customer yang pesan dari Sulawesi. Dia pesan ukuran cukup besar. Nah itu pertama kalinya kita untuk mengirim ke luar kota. Jadi kita sama sekali belum punya ilmunya untuk packaging. Bagaimana kalau misalkan pengiriman luar kota supaya shippingnya tetap aman sampai customer dan sebagainya. Itu agak deg-degan sih pertama. Wah ini bagaimana di sistem pembayarannya. Nah apakah nanti kalau ukurannya besar customer mau bayar untuk pengiriman, kan pasti biaya membengkak kan. Jangan sampai nanti harga kita segini ternyata harga pengirimannya jauh lebih gede. Nah kan luar pulau kan. Nah itu sempat was-was. Akhirnya kita coba, kita pertama masih pakai karton doang, kardus. Untungnya sih selamat. Terus ada kejadian itu nggak ada dilapisi apa-apa lagi, kardus aja gitu? Kardus agak tebal. Terus untuk yang kaca kita dulu pakai koran, kita diuntel-untel gitu ya? Supaya untuk melindungi permukaannya. Nah dulu tuh pertama untungnya sih dua, jadi kaca sama kaca kita ketemuin. Jadi di bagian tengah-tengah kacanya, bukan di bagian luar. Kita tumpuk gini, jadi luar kita bungkus lagi pakai kardus. Untungnya itu yang pertama kali pengiriman aman. Setelah itu akan mulai agak lega kan. Ada pengalaman pertama ini, ada pengiriman berikutnya kita sudah mulai improve, mulai pakai namanya spons. Atau yang bisa putih-putih yang dipakai untuk di tas itu loh. Kayak foam kita mulai pakai foam, kita lapisi foam, terus kita kasih kardus. Ya namanya juga lagi musibah. Pecahnya di perjalanan. Iya, sama perjalanan. Terus tapi ternyata customer tidak punya asuransi. Yaudah kita coba bantu lah, kita ajukan komplain ke kurir pengiriman. Ternyata prosesnya itu juga lebih ribet. Nah, akhirnya dari situ kita mulai belajar lagi bagaimana packing yang bagus. Terus dari awal lebih baik kita educate ke customer. Tidak mau, ya sudah, berarti tanggung jawab ada di customer. Kita sudah berusaha sebaik mungkin, SOP kita begini untuk pengiriman. Kalau customer tidak mau, ya kita juga tanggung jawab. Bukan berarti kita tidak profesional ya, tapi kita sudah berusaha memberikan terbaik. Kalau beli sebaiknya di luar kota kita asuransikan. Kadang-kadang nggak mau asuransi, harus nambah gini. Terus pakai yang murah aja atau yang gimana supaya volume nggak besar. Ya dulu sempat bingung, tapi mulai sekarang sudah kita edukasi aja dulu. Kalau customernya tidak berminat, ya berarti belum rezeki. Berarti pernah mengalami kejadian buruk yang seperti itu ya, pecah gitu kan. Nah, cuman akhirnya ya bisa diatasi gitu kan, dari Sekiframe-nya sendiri. Itu sampai dengan sekarang untuk proses pengiriman yang jauh itu gimana? Apakah masih menggunakan cara yang sama atau sudah memperbarui lagi? Sudah diperbarui lagi. Sekarang untuk packaging ada spons, plus ada bubble wrap. Keluar tetap pakai kardus. Aman ya udah. Lebih aman. Tapi ya kita juga berdoa sih, selalu setiap pengiriman paket harus aman. Kalau di tengah jalan ada apa-apa ya kita juga was-was sih. Benar. Karena masalahnya kadang-kadang kita juga nggak tahu ya kurir ini seperti apa membawanya gitu kan. Kadang-kadang juga malah banyak beberapa video-video yang viral gitu kan, dilempar-lempar dan sebagainya. Padahal sudah ada tulisannya fragile gitu. Jadi kalau misalnya ukurannya besar dan lumayan berat, kita saranin di packing kayu. Memang hasilnya nanti volume beratnya pasti lebih besar. tinggi. Ada beberapa customer yang masih oke,
ada beberapa nggak jadi deh karena volume kan. Nah, Iya, merasa ribet ya ya, katanya. betul. Tanggungannya lebih gede. Oke. Ya, memang kalau kita berpikir nih dulu dari semuanya ya, bagaimana kita bisa mampu bertahan dan juga konsisten di dalam menjalani bisnis ini itu di mana kita mampu untuk melewati ini semua gitu kan, dan kita bisa mencari solusi karena itu solusi-solusi yang datang di dalam setiap bisnis kita itu kan kadang-kadang memang nggak kita pikirkan sebelumnya gitu. Betul. Kejadian baru, aduh ini gimana nih? Iya. Ini gimana gini. Nah, tapi Herman sendiri berapa orang di dalam segi frame ini? Apakah ada tim atau Herman sendirian atau bagaimana? Kalau untuk produksi ada tim, kalau untuk Oke. kayak marketing hadapin ke customer sama untuk promosi saya sendiri sih. Beserta Oke. sama kayak keuangan. Berarti keuangan, marketing, sama Untuk yang kayak Herman customer sendiri? service. Oh, CS-nya masih Herman sendiri Iya. juga? Wih, ini istimewa ini ya. Karena ya masih skalanya belum yang terlalu besar-besar banget. Iya. Karena memang mungkin kadangkala kita juga masih susah ya untuk training orang mengerti tentang produk knowledge-nya dari Betul. ini kan gitu kan. Tapi paling tidak ada tim-tim yang sudah membantu di dalam Iya. produksi ini yang penting Iya. gitu kan. Ayo yang cepat. Biar kita bisa cuan. Masuk. itu yang terpenting. Oke. Dari ini sudah ada yang ikut di live chatnya kita ini ya. Kita coba baca dulu dari Mas Agus. Nah, ini pertanyaannya buat Herman ini. Oke. Yang menjadi inspirasi dalam usaha segi frame ini apa? Ya jadi inspirasi usaha ya. Iya. Oke, ini berarti flashback ke awal mula sih tahun 2015. Kalau inspirasi sih dulu saya bermula dari ngerjain foto. Oke. Terus di dalam Dalam foto kan foto. kayak ada package-nya. Iya. Kita selain ada foto dicetak, kita juga masuk dalam frame. Nah dulu setelah jalan berapa lama tercetuslah. Kenapa kok nggak saya buat sendiri frame-nya? Oke. Jadi supaya untuk nanti foto saya pakai produk frame saya sendiri. Itu sih awal mula terinspirasi dari sana. Berarti untuk bikin frame ini aja sendiri. Iya. Tapi fotonya sudah tantangannya apa di dalam usaha ini, melihat kondisi kita yang seperti sekarang ini kan di tengah pandemi seperti ini gimana? Atau jangan-jangan nggak ada masalah dengan pandemi ya? Siapa tahu gitu kan? Kalau masalah sih ya namanya juga usaha naik turun pasang surut. Oke. Kadang ada lagi momennya dapet, kita ada order, ketika tidak ada ya kadang-kadang sepi. Ya wis, itu direk juga yang prismnya. Oke. Wis lanjut aja. Wis ya. Oke. Sampai mana tadi ya? Workshop. Oke. Iya, workshop. Sampai workshop. Ya nantinya untuk saat ini belum bisa untuk dibuat visit ya. Tapi kedepannya mungkin nanti bakal dibikin workshop untuk taruh showcase-nya gitu ya. Betul. Kan sementara dari yang dulu kan Tapi kita ada request nggak sih dari customer gitu untuk bisa nggak sih Pak ini didatengin gitu, Nah, kita mau lihat gitu. Justru begini, kebanyakan customer itu semenjak teknologi 2 tahun terakhir, 3 tahun terakhir ini, Oke. mereka malas. Oh. Jadi mereka lebih banyak minta foto gitu. online, kontak. Gua rebahan aja di rumah, Iya, pegang iya. HP, ngeliat Scroll, cocok, chat. Kalau harga cocok, angkut. Oke. Tinggal transfer. Iya, Mereka iya, iya. susah keluar. Iya. Kalau zaman dulu mungkin awal-awal tahun banyak yang tanya, bisa nggak kita mau lihat material dan sebagainya. Nah sekarang kita menyiasatinya, kita Iya. ada upload contoh-contoh beberapa, jadi bisa dilihat secara online, mau lewat WhatsApp pun juga kita sudah ada katalognya, jadi tinggal dipilih mau yang mana. Kita atur sedemikian rupa fotonya supaya menarik. Oke.
seperti itu. Jadi customer sekarang juga mungkin sudah teredukasi dengan teknologi yang ada gitu ya. Betul. Jadi mereka juga ini. Tapi itu sebenarnya kalau buat saya berarti sudah punya trust yang cukup besar kan. Segi frame sendiri berarti sudah memberikan suatu visual yang membuat mereka ini trust gitu kan. Iya. Dan hanya sekedar lihat-lihat yang ini, Iya. wah ini kayaknya oke nih gitu. Recommended berarti. Iya. Nah, ini berarti ya. Kalau penasaran ada sosial medianya kan ya? Ada, bisa divisit ke Ya. Instagram kita Segi Frame atau di Facebook juga ada Segi Frame juga. Namanya segi frame gitu Ya. ya. Untuk keywordnya segi frame gitu. Ya, Segi Frame. Nyambung semua ya. Disambung. Nanti langsung dari sosial medianya langsung keluar kok. Oke, iya ya. Karena mungkin the one and only ya. Namanya segi frame gitu. Segi frame gitu ya. Nah, kalau misalnya penasaran di Instagram sudah ada semua kan ya? Sudah ada. Ada. Jadi nanti ada linknya kalau misalkan mau kontak chat ke kita, ada link tree-nya, nanti bisa ke WhatsApp atau mau ke official line juga ada. Oke. Berarti nanti kalau misalnya dulu Dewi mau coba untuk cari-cari seperti apa sih contoh-contoh produk dari segi frame ini, ya nanti bisa langsung ke sosial medianya dari Instagram, tinggal diketik segi frame ya, atau di Facebook juga bisa langsung di segi frame gitu. Ya. Ada website nggak sih? Website kita masih Belum ya? develop. Oh, masih develop. Oke. Tapi kayaknya sekarang main di Instagram aja udah mencukupi ya. Mencukupi segalanya gitu. Iya. Karena memang orang-orang banyak interaksi yang ada di Instagram Iya, juga. lebih gitu. banyak mainnya ke sosmed. Kalau sekarang mungkin kalau orang ngeliat website hanya sekedar, oh ini tokonya memang trusted gitu, baru Iya. nanti cek apa lain sebagainya kan dari sosmed. Iya, iya. Tapi ada jual di marketplace juga nggak? Marketplace ada, jadi kalau misalnya ada beberapa customer, oh gua punya voucher nih dari toko A toko B mau pakai, Ya. atau mungkin juga kalau masih kurang trust dengan kita, ya nggak apa-apa, kita buatin link mau dari toko A toko B toko C, kita nanti buatin katalog produknya, tinggal kita kasih link, jadi tinggal customer pilih mau check outnya pembayaran via apa nih. Oke. Mau lewat transfer ATM mereka bisa, atau mau sistem kredit pun juga bisa. Oh, Jadi melalui marketplace kita juga sebenarnya terbantu sih. Kalau misalkan pembelian mereka cukup banyak, mereka mau ada sistem kredit kan, kita tidak perlu terlalu repot untuk mengurus sistem itu. Iya, Kita iya. terbantu oleh marketplace-nya. Iya, benar. Karena memang untuk di marketplace sendiri, untuk customer yang mau beli melalui marketplace itu kan sudah ada fasilitasnya Iya, juga ya. betul. Tanpa kita yang harus mengatur gitu Iya, kan. betul. Kita tinggal pokoknya jualan gitu aja. Nah, Dan tubuh. customer nanti mau ngeliat trackingnya kan langsung update kan. Iya. Setelah kita masukin resinya udah langsung. Iya. Sudah bisa langsung tracing sendiri dari aplikasi. Iya. Gitu. Benar. Kita fleksibel sih, kita ngikutin customer mau gimana, flow-nya kita bisa. Oke. Nah, ini kalau dari pengalamannya Herman sendiri, Ya. terkait dengan customer nih ya, kan customer ini juga kadang-kala unik-unik gitu kan ya. Ada yang unik, ada yang aneh gitu. Sadane unik dan aneh beda tipis. Nah, itu pernah nggak sih mengalami kejadian yang dimana menerima orderan ini tuh cukup membingungkan gitu? Atau mungkin pengerjaannya juga, ini pengerjaannya susah tapi mintanya banyak, atau gimana, itu pernah nggak sih yang mengalami yang Oke, kalau seperti itu pernah sih, ada dari kebetulan sih dari teman saya sendiri. Ya. Jadi dia request untuk membuatin bentuk seperti ini, kita ajuin. Wah ini kurang pas, gini-gini modelnya, diganti lagi, direvisi lagi untuk gini. Akhirnya jadi sih, sebenarnya sih awal-awal ngerasa ini agak susah, tapi ngeliat, oh ini coba sih, kita belum pernah buat nih, ya? belum pernah buat yang requestnya ini, kita coba. Oh belum, kita coba lagi gini sampai approval. Oh, akhirnya kita tahu, oh kita bisa buat model yang lain ternyata selain dari model figura seperti biasanya. Oke. Ya yang tadi sih yang 3 cm, 5 cm itu juga termasuk. Iya. Awalnya itu agak ragu apakah bisa. Nyoba dulu ya berarti. Nyoba ya? dulu, kita Iya. trial dulu. Setelah Oke. trial, oh kita tahu ternyata kalau untuk mau customer mau yang kecil masih bisa. At least jangan sampai
kecil banget, ada minimumnya seperti itu. Iya benar dong. Itu bagaimana dari segi frame ini sendiri untuk menjelaskan ke customer, misalnya saya order dong ini frame-nya yang ukurannya 3 cm kayak gitu atau 5 cm itu, tapi kan sebelumnya belum pernah bikin nih. Ya. Nah itu bagaimana kita ini menjelaskan ke customer ini sendiri juga, ya kita coba dulu ya atau bagaimana gitu. Oke, kalau untuk seperti itu misalkan nanti ada order yang baru, kita sebenarnya sih setelah customer bilang, kalau menurut kita ini kita belum pernah buat sesuatu yang baru, kita akan balasnya nanti, kita coba dulu. Oh, oke. Jadi kita manfaatkan bahan kita sambil kita cek ini bisa nggak sesuai dengan keinginan customernya ini. Kalau ternyata memang tidak bisa, kita kesulitan dalam mengolah bahannya, ya kita mohon maaf, belum belum bisa. Oke. Berarti memang dicoba dulu gitu. Baru kalau memang ini fix bisa nih. Ya. Oke, Sin, saya terima. Sudah, berarti ini artiannya customer juga sudah benar-benar diyakinkan bahwa segi frame ini memang mampu gitu. Kalau memang tidak mampu juga pasti ngomong dulu kan, belum bisa. Betul. Okay. Kalaupun kayak kita kekurangan bahan, kita ngomong dulu. Ini bahan kita masih belum ada. Kalau tidak terburu-buru mau menunggu, ya mungkin sekitar sekian hari baru kita bisa produksi. Kalau tergesa-gesa, ya nggak apa-apa, silakan cari yang lain. Oke. Nah ini memang dari obrolan kita di sore hari ini ya Lur ya. Jadi memang banyak hal yang perlu kita pikirkan yang kadang-kala itu juga tidak pernah kita pikirkan sebelumnya di dalam berbisnis gitu kan ya. Seperti yang dialami oleh Herman sendiri, untuk membuat frame-nya itu yang kadang-kala bahkan belum masuk di dalam ide gitu ya, tapi customer sudah minta duluan gitu ya, kita coba dulu gitu kan. Nah nanti baru bagaimana ini sih sebenarnya pintar-pintarnya kita untuk meyakinkan si customer ini atau klien ini gitu kan. Bagaimana kita mempunyai solusi untuk memberikan yang terbaik ke customernya seperti itu. Wah ini kita tepuk tangan dulu dong. Ini Bosek Frame ini patut untuk kita apresiasi, dan ini merupakan karya anak bangsa loh, anak daerah lagi nih, Surabaya gitu kan. Surabaya kan tapi aslinya ya Man ya? Kita bisnya dari Surabaya. Oke, nah ini asli arek Surabaya ya. Jadi kalau dari kita sendiri dari WeRadio memang kita selalu support untuk di lokal konten. Thank you ya. Ini bagus banget sih ini. Nah itu sebenarnya karena memang kadang-kala kan yang kita lihat ini adalah sesuatu, kalau yang di luar sana gitu ya, yang selalu terlihat itu adalah sesuatu yang sudah gede duluan ya, memang udah gede-gede gitu, yang udah giant bahkan itu yang kita bisa lihat gitu. Tapi apa kabar dengan yang UMKM, yang startup gitu kan, kayak punyamu sendiri bisa dibilang ini adalah startup juga gitu kan, yang mulai lagi proses berkembang seperti itu. Nah ini terus sopo yang ada support kalau bukan dari kita sendiri gitu kan ya. Untuk kita bisa support itu ya paling enggak dilihat-lihat dulu barangnya, kalau emang cocok boleh dicoba gitu, kalau memang asik ya repeat order ya. Bisa bahkan kebutuhan frame sendiri bukan hanya untuk sebagai kebutuhan, misalnya kayak fotografer butuh figura untuk dimasukkan karyanya terus dijual ke kliennya gitu kan, biasanya seperti itu, tapi bisa untuk estetika ruangan juga gitu. Bahkan frame sendiri nggak usah dipakai ada isinya, tapi ditata-tata gitu kan ya, itu jadi bagus juga kan. Bisa, itu anak interior nanti. Itu kapan lalu pernah sih dapat order yang interior. Nah, kita nggak mau ada gambar, cuman pakai cermin. Itu pertama kali kita dapat order. Cermin aja tapi di frame, ukurannya panjang. Kita mikir ini buat apa? Ternyata buat dinding interior pada sebuah restoran. Oke, kita ngikutin aja sih. Apa customer mau, kalau kita bisa produksi, kita ikutin. Oke. Nah seperti itu, banyak kebutuhan sebenarnya dari frame ini sendiri gitu. Nah ini frame-nya sendiri berbahan apa ini? Kita ada dua. Untuk yang minimalis, yang modelnya tidak terlalu banyak ukiran, kita pakainya fiber.
Fiber. Oh, Lalu yang oke. kedua kita ada yang kayu. Kita pakainya kayu pinus atau di Indonesia terkenalnya Jati Belanda. Oke oke. Nah itu untuk masalah warna sendiri juga bisa by request ya? Bisa. Misalnya Kalau mau- untuk yang fiber kita ada pilihan motifnya lebih banyak. Kalau Oh, untuk oke. yang kayu nanti mungkin hanya kita vernish untuk warnanya. Oh iya iya. Iya. Itu Makanya kan memang bisa diukir gitu. kalau yang kayu kita nggak ukir, jadi kita buatnya yang minimalis kotak. Oh, oke. Kalau yang fiber sudah ada cetakannya dari pabrik. Oh iya iya sudah ada ininya ya kayak misalnya bentuk ukir-ukiran Iya. itu sudah ada ya. Oh oke oke oke. Jadi tinggal pilih aja mau frame yang mana yang mau Iya. pilih gitu ya. Mau yang tapi kayaknya orang-orang sekarang banyak yang suka minimalis ya nggak sih? Betul, karena Iya iya. ikutin rumah modern sekarang Benar. minimalis gitu. Iya 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 iya. Itu karena memang minimalis ini kayaknya nggak yang simple, nggak terlalu ribet tapi ini estetik. Wah. Mantap ini kalau anak-anak seni ngomongnya ini kurang estetik. Iya. Wah, estetik Biar nanti estetik. kalau di rumah itu bisa untuk Instagram ngebel foto Nah, sendiri. itu dia. Iya, bagaimana supaya bisa ini kata FYP. Kalau anak TikTok ya. Benar benar. Tapi untuk dari Herman sendiri nih, Iya. ini kan sudah berlangsung 5 tahun gitu kan, perjalanan bisnisnya Herman bersama dengan Segi Frame ini sendiri dan tim gitu. Nah, ada harapan apa ini untuk nextnya dari Segi Frame ini? Herman punya harapan apa? Harapannya yang pasti sih kita pandemi ini cepat selesai dulu lah. Oke. Jadi Ya, benar. untuk kedepannya jadi lebih enak, bisa kembali normal, jadi kita bisa fokus untuk upgrade kedepannya. Oke, yang pasti COVID-nya biar reda dan menghilang gitu ya. Iya. Terus akhirnya dunia bisnis juga mulai menggeliat kembali. Betul. Gitu ya. Karena memang merasa nggak sih kalau sekarang kita penuh dengan keterbatasan gitu kan? Iya, jadi Iya. kita mau kemana-kemana juga terbatas. Iya. Orang juga lebih concern dulu kan untuk survive-nya dulu. Benar. Dan itu akhirnya mengganggu bisnis ini juga gitu ya. Ya secara Ganggu gitu ya. Kena- Jujur aja wes ganggu itu ganggu. Ayo Pak, tolong Pak. Kita juga mau bergerak Pak. Jadi ya semoga ini ya karena di luar negeri kan sebenarnya sudah banyak yang mulai beraktivitas Iya, normal sudah kembali normal, gitu ya. kan. Bahkan konser-konser juga sudah digelar gitu. Nah, semoga Indonesia juga cepat bisa menyusul Betul. gitu ya. Karena memang kita butuh supaya herd immunity-nya ini bisa segera terbentuk. Iya. gitu. Makanya ojo ngeyelan, arek Surabaya kabeh ojo pengku. Karena kita butuh support nih dari teman-teman semuanya ya supaya ini semua segera teratasi dan kita juga bisa survive lagi untuk membangun bisnis di semua lini lah seperti itu. Iya. Nah, ini sendiri juga jadi harapannya Herman. Ayo, Harapan Herman. semua sih, Harapan harapannya ya. semua gitu ya, memang. Nah, ya, seperti itu. Oke, mungkin ini yang terakhir tapi belum terakhir juga. Bingung kan? Ada mungkin Herman bisa memberikan sedikit tips ini kebiasaannya kita di usaha deal ya. Ya. Jadi kita minta dari Narsum untuk memberikan mungkin kan di luar sana juga banyak teman-teman yang Ya. sedang memulai berbisnis gitu atau mungkin bahkan bisnis yang mirip-mirip seperti Herman gitu mungkin. Nah, kadang-kala mereka juga terbatasi dengan wah bisa bikin seperti itu pasti modalnya besar, butuh modal besar itu atau kadang-kala juga wah itu bikin bisnis itu udah modalnya besar ada sih aku nih tapi nanti jalan nggak nih bisnisnya gitu. Ya, itu ketakutan saya juga dulu gitu sih. Nah itu benar banyak kendala-kendala yang seperti itu kan tapi kan akhirnya Herman sendiri berani untuk melangkah Ya. bahkan bisa untuk menjalani ini semua. Nah ini mungkin bisa dibagikan juga buat teman-teman ini bagaimana sih kita mengawali Oke. seperti ini. Mungkin bisa kita ambil quotes dari tagline salah satu marketplace ya. Oke. Mulai aja dulu. Oh, iya, Modal iya. berapapun itu bisa kok. Tapi kan memang namanya juga manusia ya, ketakutan. Gua modal segini cukup nggak? Ini segini cukup nggak? Yang penting berani mencoba. Gagal nggaknya kita improve lagi.
dulu boleh saya sedikit curhat? Iya, ya. Saya, Oh, boleh. Banyak juga boleh. saya mulai dari modal kecil. Oke. Dari 100.000 saya mulai cari di mana yang bisa saya dapat bahan, saya olah, trial error. Dulu belum pakai mesin, masih manual Oh, sendiri. gergaji gitu ya. Terus akhirnya mulai ada pesanan, ada order masuk. Kan jadi kita mulai olah lagi kan keuangan, kita Benar. upgrade, ada tambah mesin, tambah ini, tambah ini. Jadi kalau alasan nggak ada modal, nggak juga sih menurut saya. Iya, iya. Modal kecil juga bisa, yang penting niat, Niat. kemauannya. Benar, benar. Niat mau memulai enggak? Iya, betul. Kalau nggak niat mau memulai, mau punya modal 1M juga percuma gitu. Iya. Nggak mulai-mulai. Takut maju nggak maju nggak maju. Nah, itu dia. Akhirnya 1M-nya dipakai buat Oppo, nggak ngerti wes. Iya, iya. Nah, itu kita hari ini mendapatkan satu poin ya dari Herman bersama dengan segi frame-nya ini adalah kita punya niatan buat memulai sesuatu ini enggak? Kalau kita tidak punya niatan, mau punya modal segede apapun juga Betul. percuma gitu ya. Tapi kalau kita punya modal yang paling kecil aja, tapi kita niatannya besar, itu bisa untuk jalan gitu kan. Herman aja mulai dengan 100.000 loh. 100.000 bikin-bikin sendiri dulu ya. Memang kadang-kala butuh effort dulu kan. Iya. Sebelum kita berproses panjang ada effort yang kita Iya, keluarkan gitu kan. betul. Nah itu nggak ada ujuk-ujuk, kecuali kalau kita anaknya Bakri gitu ya. Atau kita anaknya Khairul Tanjung. Wah itu tinggal store. Tinggal cari karyawan, bikin selesai gitu ya. Tapi ya inilah Herman dan segi frame-nya bagaimana dia bersama dengan tim ini mencoba untuk memanage bisnisnya ini menjadi semakin berkembang sampai sudah hampir 5 tahun ini ya, 5 tahun lebih ya berarti ya. Udah hampir 6 tahun. Nah ini ya patut untuk kita apresiasi bersama. Thank you. Oke, tepuk tangan dulu dong semuanya. Mantap ya, kita cuma bisa support ini Herman, semoga Thank you, Herman Radio. dan segi frame-nya ini bisa semakin berkembang, sukses ya. Sama juga untuk Wi Radio, semoga kedepannya lebih sukses lagi, Amin. bisa lebih berkembang lagi, kedepannya Amin. sama-sama kita jalan bareng. Benar itu ya. Nah ini yang sebenarnya kita butuhkan adanya supporting system gitu ya antara teman-teman di luar sana, karena kayaknya untuk berkompetisi sendiri juga kayaknya kita nggak mungkin untuk sekarang ini nggak mungkin. Yang dibutuhkan tuh adalah kolaborasi. Betul. Gitu. Bagaimana kita berkolaborasi mencari benefit bersama-sama begitu ya. Sama seperti kimpinnya Wi Radio sendiri adalah kita kuat bisa berkarya. Nah kita harus kuat untuk bisa berkarya seperti Herman dan segi frame-nya ini. Oke, terima kasih semuanya dulu dewe ya. Kita pamit undur diri dulu. Saya Dias undur diri. Dadah, bye bye.